I also made a plea to the world leaders, in particular with regard to we have a country, Ukraine. Itulah salah satu alasan kenapa gue sebelumnya bilang ya kita harus melobi AFC, kita harus punya member di situ masuk. Nah ini harus diperkuat bahwa di GBK aman, sangat aman lah. Bahrain akhirnya dibuat malu. Fans timnas auto senang. Surat dari AFC terkait perubahan venue laga Indonesia kontra Bahrain akhirnya ditolak mentah-mentah oleh FIFA. Liga Amerika libur. Sintayong akan panggil Martin Paes untuk perkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Hoki Caraka kembali gemparkan Liga 1 berkat tangan dingin Sintayong dan pelatih striker timnas, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Ada beberapa alasan mengapa FIFA dan AFC menolak permintaan Asosiasi Sepak Bola Bahrain untuk memindahkan pertandingan timnas Indonesia kontra Bahrain dari Indonesia. Topik ini menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola, khususnya di Bahrain dan juga Indonesia. Belum lama ini BFA mengirimkan surat resmi kepada FIFA dan AFC yang meminta agar laga kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia kontra Bahrain dijadwalkan pada Maret 2025 dipindahkan keluar Indonesia. Alasan utama permintaan tersebut adalah kekhawatiran mengenai keamanan tim Bahrain saat bermain di SUGBK Jakarta. Selain itu, BFA juga khawatir akan reaksi negatif dari supporter timnas Indonesia, terutama di media sosial, pasca insiden pertandingan sebelumnya di kandang Bahrain. Pada pertemuan terakhir kedua tim, Bahrain dianggap diuntungkan oleh keputusan wasit Ahmed Alkal yang dinilai merugikan timnas Indonesia. Keputusan kontroversi tersebut menyebabkan hasil imbang 2-2. Meskipun Indonesia sudah hampir meraih kemenangan. Hal itu memicu kemarahan dari para pendukung timnas Indonesia. Dengan mempertimbangkan situasi tersebut, BFA mengajukan permohonan agar laga dipindahkan ke tempat yang dianggap lebih aman. Namun AFC menanggapi dengan menyatakan bahwa mereka akan membahas situasi ini bersama FIFA dan juga pihak terkait sebelum mengambil keputusan final. Mungkinkah FIFA dan AFC mengabulkan permintaan ini? Untuk memahami keputusan ini, kita harus melihat aturan yang berlaku dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut dokumen resmi FIFA yang diterbitkan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, di halaman 10 tertulis bahwa setiap tim yang mengundurkan diri setelah kompetisi dimulai akan dikenakan denda. Jika suatu pertandingan dibatalkan atau tidak dilangsungkan, FIFA berhak memberikan sanksi disipliner kepada asosiasi sepak bola yang bersangkutan. FIFA bahkan dapat memerintahkan pertandingan tersebut untuk diulang jika diperlukan. Aturan tersebut hanya bisa diubah jika ada situasi force majeure, seperti perang, kerusuhan, atau ancaman terorisme. Namun dalam kasus ini, kekhawatiran BFA lebih terkait dengan keamanan dari para supporter Indonesia yang tidak termasuk dalam kategori force majeure. Dengan demikian, permintaan BFA untuk memindahkan pertandingan keluar Indonesia tidak memiliki dasar yang kuat. Bahkan jika FIFA dan AFC memutuskan untuk memindahkan laga dari SUGBK, aturan FIFA di halaman 22 menyatakan bahwa pertandingan tetap harus digelar di negara yang sama, dalam hal ini Indonesia. Oleh karena itu, kemungkinan besar pertandingan akan tetap berlangsung di wilayah Indonesia, meskipun mungkin di stadion yang berbeda. Dari segi aturan, sangat sulit bagi FIFA dan AFC untuk menyetujui permintaan Bahrain untuk memindahkan pertandingan keluar Indonesia. Jika Bahrain tetap bersikeras menolak bermain di Indonesia, mereka beresiko menerima sanksi yang bisa merugikan mereka sendiri. Hal ini membuat keputusan FIFA dan AFC untuk mempertahankan laga di Indonesia sangat logis dan sesuai regulasi. Beberapa bintang top timnas Indonesia diperkirakan bisa turun di Piala AFF 2024 yang akan berlangsung mulai tanggal 8 Desember 2024 hingga tanggal 5 Januari 2025. Salah satu pemain inti timnas Indonesia yang diperkirakan besar bisa turun di Piala AFF adalah kiper Martin Paes. Kemarin, 20 Oktober 2024, klub yang dibela Martin Paes, FC Dallas, melakoni laga final Major League Soccer saat melawan Sporting Kansas City Club. Pada laga tersebut, FC Dallas menang 2-0. Namun sayang, Martin Paes tidak bisa bermain karena mengalami sedikit masalah pada pergelangan tangannya. Turnamen MLS masih akan menggelar babak playoff pada bulan Oktober hingga bulan Desember 2024. Namun FC Dallas tidak lolos ke babak playoff. Dengan demikian, Martin Paes bisa beristirahat mulai akhir Oktober 2024
hingga bulan Januari 2025. Pasalnya MLS 2025 baru akan dimulai pada bulan Februari 2025. Dengan demikian, kiper berusia 26 tahun ini bisa bergabung dengan timnas Indonesia untuk mempersiapkan 2 pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi, masing-masing tanggal 15 dan tanggal 19 November di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, kiper kelahiran Belanda ini diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia saat berlaga di Piala AFF 2024 mulai tanggal 8 Desember 2024 hingga tanggal 5 Januari 2025. Striker muda timnas Indonesia Hoki Caraka kembali gemparkan Liga 1 2024. PSS Sleman meninggalkan dasar klasemen Liga 1 setelah membungkam tuan rumah Barito Putra 3-0 pada pertandingan yang digelar pada minggu kemarin. Laskar Sembada naik ke posisi ke-16 dengan koleksi 5 poin. Sedangkan Barito Putra tetap berada di posisi ke-13 dengan koleksi 8 poin. Baik Barito Putra maupun PSS Sleman menampilkan permainan terbuka sejak awal laga, sampai PSS Sleman membaca kebuntuan pada menit ke-8. Diawali pergerakan mantan pemain Barito Putra Gustavo Tocantins yang melesat di sisi kiri bekas timnya tersebut. Bola diteruskan ke dalam kotak penalti. Hoki Caraka menerima bola tanpa kawalan dan kemudian sedikit mengontrolnya sebelum melepaskan tembakan akurat yang menembus gawang Satria Tama. 1-0 untuk PSS Sleman. PSS Sleman menggandakan keunggulan pada menit ke-13 lewat aksi dari Kleberson. Sedangkan gol ketiga PSS Sleman dilesakan oleh Gustavo Tocantins pada menit ke-60. Winger Borneo FC Stefano Lillipali memberikan pujiannya untuk striker muda Persis Solo yang sekaligus striker andalan timnas Indonesia, yakni Ramadan Sananta, setelah keduanya berjumpa pada laga pekan ke-8 kompetisi BRI Liga 1. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Sabtu malam kemarin, Stefano Lillipali dan Ramadan Sananta memang sama-sama punya kontribusi ketika Persis Solo berduel melawan Borneo FC. Lillipali misalnya berjasa besar atas gol pembuka yang dicetak oleh Pesut Etam pada menit ke-15. Sepak pojok pemain kelahiran Belanda itu menjadi asis yang dikonversi menjadi gol oleh Gabriel Furtado. Sementara itu Ramadan Sananta yang baru bermain pada babak kedua juga tidak ingin ketinggalan mencetak asis. Umpan silangnya pada menit ke-91 berhasil menghasilkan gol kemenangan Persis Solo setelah diteruskan oleh Arkan Kakak. Selesai pertandingan, Stefano Lillipali melontarkan pujian khusus untuk Ramadan Sananta. Pemain yang pernah menjadi andalan timnas Indonesia itu sangat takjub dengan kualitas striker berusia 21 tahun tersebut. Menurut winger berusia 34 tahun itu, Ramadan Sananta saat ini masih berstatus sebagai penyerang lokal yang paling berkualitas di BRI Liga 1. Menurut Stefano, potensi Sananta bisa diasah karena usianya terbilang masih muda. Menurut saya, Ramadan Sananta adalah penyerang lokal terbaik yang ada di Indonesia saat ini. Apalagi dia juga masih berusia muda, kata Stefano Lillipali. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.